Halo, selamat malam semua, Ibu, Bapak, dan kakak-kakak semua. Selamat datang di Open House pelatihan naratif terapi. Ya, saya mau menyapa eh, sahabat Afi semua yang ada di sini, yang di ruang Zoom ya, maupun yang di YouTube. Nanti kegiatan kita akan direkam dan dimasukkan ke diupload ke YouTube @Familia Indonesia seperti itu ya. Oke, em, sebelum kita mulai, kita akan memulainya dulu eh, dalam doa. Kita akan bersama-sama berdoa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Selesai? Oke, eh, baik. Di malam hari ini ya, saya melihat nih dari yang daftar kemarin beragam ya, cukup beragam. Terima kasih banyak. Oh iya, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya, belum ya? Ya, perkenalkan nama saya Christina Anjar Astia, biasa dipanggil Risti. Nah, di Familia ini saya sebagai salah satu psikolog industri organisasi dan saat ini saya bertugas sebagai PIC untuk acara open house ini dan juga nantinya untuk kegiatan pelatihan naratif terapi nantinya gitu ya. Kemarin saya sudah sempat cek juga ya di sini cukup rame gitu ya yang mendaftar pada malam hari ini untuk mau mendengarkan bersama-sama nih seperti apa sih pelatihan naratif terapi gitu ya macam-macam. Saya kemarin cek nih ada yang kerja di NGO gitu ya, ada yang psikolog juga, ada konselor gitu ya. Semangat banget semuanya di sini pengen belajar gitu ya, pengen mengembangkan diri, ingin menerapkan ilmunya ya untuk diri sendiri dan orang lain gitu ya. Kemarin di form pendaftaran saya cek punya tujuannya seperti itu gitu ya untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, malam hari ini kita nanti akan mendengarkan keynote speech ya dari Ibu Mona yang akan menjelaskan gitu ya mengenai tema kita pada malam hari ini yaitu memahami manusia dan kisah hidupnya ya. Nanti kita akan mendengarkan dari Ibu Mona gitu ya. Nah, nanti selama mendengarkan mungkin penjelasan dari Ibu Mona jika ada yang ingin ditanyakan eh, apa boleh aja untuk langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat seperti itu. Nah, kemudian sebelum saya mempersilakan Ibu Mona, saya mau izin untuk membacakan dulu CV Ibu Mona. Ya, Ibu Mona adalah Dr. Mona Sugianto MPsi. Psikolog adalah seorang ibu dari tiga putra, memiliki hobi bermain gitar dan piano ya, seperti ini, eksplor alam, ciptakan lagu, membuat karya tulis, membaca, menulis puisi, dan artikel, refleksi, membuat video dan fotografi di pendidikan. Nah, Ibu Mona menyelesaikan pendidikan S1 di Unika Atmajaya Jakarta dan juga melanjutkan profesi psikologi klinis di Unika Atmajaya Jakarta juga dan menjadi lulusan terbaik di tahun 2011. Kemudian melanjutkan lagi program doktor psikologi di Universitas Pajajaran Bandung dengan penelitian disertasi terkait compassion, meaning of suffering, faith in humanity and gratitude dan menciptakan reconnect compassion therapy. Cakupan minat Ibu Mona cukup luas di sini terkait humanity, filsafat, psikologi, kriminologi, sejarah, sosial, penelitian, sains, seni, dan perdamaian. Bu Mona juga menciptakan banyak sekali karya. Yang pertama adalah mendirikan Ad Familia Indonesia, kemudian Compassion Center, Pusat Research, Development, Learning, and Virtue, mendampingi beberapa kementerian, lembaga negara, BUMN, perusahaan swasta, pendidikan tinggi, dan NGO dalam Employee Assistance Program, Assessment, dan juga pelatihan. Seperti itu ya, kurang lebih.
eh, luar biasa sekali pembicara yang kita pada malam hari ini. Oke, kita langsung aja. Saya akan menyerahkan layar, kesempatan dan layar untuk Ibu Mona. Silahkan, Bu Mona. Baik, terima kasih Kak Risti sudah mengantarkan dan membuka juga teman-teman semua, ibu, kakak, dan kolega yang hadir di pertemuan kali ini. Ya, tadi psikolog Risti mengatakan bahwa beragam banget, ya senang sekali ya, baik psikolog maupun konselor mungkin ataupun pekerja sosial yang tentu berkepentingan ya untuk mengetahui tentang mungkin lebih jauh tentang pelatihan naratif terapi maupun mungkin terkait dengan tema refleksi memahami manusia dan kisah hidupnya ya. Baik, saya akan mengajak kita semua untuk refleksi. Jadi ini bukan sesuatu yang kayak materi atau apa begitu ya. Ini hanya refleksi yang mengantarkan kita untuk mungkin masuk lebih dalam terkait dengan manusia dan kisah hidupnya ya sesuai temanya. Jadi saya juga menyapa selain ibu, bapak, kakak, dan teman-teman yang ada di Zoom, juga yang ada di YouTube, Family Indonesia TV. Ya, semoga kita bisa eh, semua terkoneksi untuk sesuatu yang lebih benar, lebih baik, dan lebih bermanfaat ya. Baik, ini adalah sebuah refleksi, jadi kita mengalir saja ya. Nah, saya ingin membawa kita dari sebuah kalimat yang indah ya dari Jimmy Neal Smith ya. Dikatakan uh, we are all storytellers. Kita semua itu adalah pendongeng ya, orang yang berkisah. Kita semua hidup di dalam jaringan kisah-kisah gitu ya. Kalau ada konon sekitar 8 miliar manusia saat ini di muka bumi, berarti ada 8 miliar kisah ya yang saat ini ada, dan itu semua dengan suatu cara yang mungkin antik, mungkin tidak terduga, itu semua saling terjalin gitu ya satu sama lain. Dan tidak ada koneksi yang lebih kuat, keterhubungan yang lebih kuat antara orang-orang selain melalui storytelling, melalui dongeng atau kisah. Saya setuju dengan quotes ini gitu ya, karena memang eh, kita hadir kalau yang disebut manusia itu kehadiran kita sebagai tokoh, salah satu tokoh dalam kehidupan, itu sudah pasti terjalin dengan tokoh lain yang lebih dulu ada, muncul di dalam hidup. Contoh misalnya, kisah tentang Mona, ketika Mona baby gitu ya, baby Mona lahir, maka kisah tentang saya terjalin dengan kisah mama saya, kisah papa saya, kisah kakek nenek saya, dan kisah paman dan bibi saya, dan kisah orang-orang yang mengenal orang tua saya ataupun saya. Dan ketika saya bertumbuh menjadi anak-anak, lalu kemudian pra-remaja, remaja, dewasa, dan kemudian saya menikah, kisah saya terjalin dengan lebih banyak kisah orang lainnya. Karena saya punya teman sekolah, saya menjadi murid dari guru-guru saya ketika sekolah. Saya punya pacar, saya bagian dari kisahnya pacar saya. Saya punya suami, saya menjadi bagian dari kisahnya. Dan bukan hanya bagian dari kisahnya suami, tapi juga kisah keluarganya suami. Ketika saya punya anak, saya menjadi bagian dari kisah anak-anak saya juga, dan yang lebih besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Di dalam pekerjaan juga demikian. Saya terjalin dengan kisah klien saya. Di dalam kisah hidupnya klien, dia tokoh utamanya, ada seseorang bernama Mona yang pernah mampir di dalam hidupnya. Mungkin hanya satu dua sesi, tetapi ada sesuatu yang mampir di dalam kisah hidupnya. So, saya setuju bahwa kita semua adalah storytellers, kita hidup di dalam jejaring kisah yang begitu banyak,
dan tidak ada yang lebih kuat daripada untuk menghubungkan kita semua daripada storytelling atau menceritakan kisah-kisah itu. Makanya kenapa sosial media begitu digandrungi, karena dia menceritakan kisah, mungkin dalam bentuk kepingan-kepingan, penggalan-penggalan adegan hidup gitu ya. Mungkin ketika saya lagi makan siomay, siomaynya dipotret gitu ya, ada tangannya. Enak nih makan siomay gitu. Itu kisah. Kisah saya makan siomay saya bagikan di sosial media. Atau ketika saya melahirkan baby saya foto lalu masukkan dan inilah eh, my prince gitu. Itu kisah ya. Jadi kenapa begitu kuat kisah itu menggerakkan dan menghubungkan satu orang dengan orang lainnya? Karena manusia itu pada dasarnya suka kisah, suka cerita kehidupan dirinya maupun orang lain. Nah, untuk itu saya mengajak kita kembali melihat, melanjutkan refleksi kita ke dalam tiga refleksi sederhana, tiga bagian, yaitu tentang the person, tentang orang, pribadinya, manusianya, tentang the story, tentang kisahnya, dan tentang the new narrative, narasi baru tentang kisah hidupnya. Manusia atau the person tadi mau ceritanya berakhir seperti apa, dengan jalur bagaimana, begitu ya. Itu yang akan kita coba refleksikan. Dan semoga ini betul-betul bisa mengantar kita untuk lebih banyak bertanya, lebih banyak mencari jawaban, maupun lebih banyak masuk ke dalam diri gitu ya. Dan pada akhirnya semoga bila kita terpanggil untuk menjadi konselor atau psikolog atau pekerja sosial yang bisa membantu orang, the person, untuk menceritakan kisahnya dan bahkan menarasikan ulang dengan narasi yang lebih sehat, narasi yang lebih positif, narasi yang lebih happy ending untuk kehidupannya dengan belajar naratif terapi, welcome ya, mari bergabung. Nah, saya akan mulai dengan the person. Siapa orang yang eh, kita akan kenali ini gitu ya. Siapa orang ini? Nah, Ibu dan Bapak serta teman-teman semua, kita akan membahas tentang siapa dia. Tapi sebelum ngomong siapa dia, saya ingin mengajak kita untuk memahami bahwa seorang terapis, apakah dia pekerja sosial, apakah dia psikolog, apakah dia konselor, yang menerapkan terapi ini, naratif terapi, itu tidak kita sebut orang-orang yang hadir itu sebagai klien, apalagi pasien, itu enggak. Tapi dikatakan the person, ya, karena dia adalah manusia, tidak mau direduksi dengan klien, apalagi pasien, gitu ya. Sehingga kita menggunakan istilah the person ini sekarang, gitu ya. Kenapa Mona menggunakan the person? Karena memang begitulah the person istilahnya. Nah, orang itu, kalau kita tanyakan siapa dia, itu sangat erat dengan ketika kita mencoba memahami jati dirinya, diri sejatinya orang itu, ya, the person itu. Termasuk juga kita mencoba mengenal nilai-nilai hidupnya yang dia anut, yang dia perjuangkan, yang dia yakini, yang dia pilih di dalam menjalani kisahnya, gitu ya. Kita juga akan mencoba mengenal impiannya. Dia punya impian apa? Cita-cita apa yang ingin dia wujudkan di dalam hidupnya? Bukan impian orang lain yang disematkan kepadanya atau ditanggungkan kepadanya. Tapi apa impianmu sendiri gitu ya kepada the person itu yang kita ingin tahu, yang ingin dia wujudkan di dalam hidupnya. Tapi juga kita akan bertemu dengan hambatan atau masalah-masalahnya yang membuat dia mungkin dalam perjalanan memenuhi atau mencapai impiannya itu
dia agak terlambat, ya kesulitan, atau dia memutar jalan, atau dia bahkan tersasar, salah jalannya. Dan kita juga akan mencoba menemukan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi hidupnya, baik secara positif, yang berpengaruh positif, maupun yang negatif, yang membawa dampak-dampak tidak baik di dalam hidupnya. Nah, memahami orang dan apa yang ada di sini, satu setnya, jati dirinya, nilainya, impiannya, hambatannya, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tentu itu butuh proses. Suatu anugerah bagi psikolog, konselor, dan pekerja sosial karena kita bisa menjadi orang yang dipercaya oleh orang, the person ini, untuk menceritakan kisah-kisahnya. Karena itu sesuatu yang tidak atau sulit untuk didapatkan oleh profesi lainnya mungkin. Tapi oleh kepada psikolog, kepada konselor, kepada pekerja sosial, the person itu ingin justru menyatakan dirinya, ingin dikenali, ingin diketahui, ingin didengarkan, ingin dipahami. Nah, sebetulnya tidak ada yang masalah dengan itu. Psikoterapi lainnya pun demikian kan gitu ya. Dengan kekasannya masing-masing tentu saja. Tetapi memang ada sebuah refleksi yang perlu kita dalami tentang the person ini, bahwa sekarang meskipun tampaknya biasa aja ngelihat siapa dia sih, jati dirinya, nilai hidupnya, impiannya, segala macam itu kan biasa aja gitu. Semua orang juga punya itu. Tapi ada sesuatu yang kita sadari atau tidak, kalau bahkan juga kita akui atau tidak, sekarang ini menjadi orang yang orisinil sesuai dengan jati diri, nilai hidup, impian, hambatan, dan faktor-faktor yang semua yang begitu satu set itu ternyata tidak semudah itu. Jadi apa yang dianggap biasa, ya memang manusia itu ya gitu, harus tahu lah jati dirinya, nilai hidupnya. Apalagi orang udah dewasa. Masa pencarian jati diri kan masa remaja. Masa sampai tua, umur 50-an, nggak ketemu jati diri? Kalau gampangnya kita bisa ngomong gitu. Tapi nyatanya, memang menjadi orang, hanya menjadi orang ya. Kita nggak tambahin embel-embel menjadi orang sukses, menjadi orang hebat, menjadi orang suci, menjadi orang berwibawa, menjadi orang kaya. Enggak, hanya menjadi orang aja udah cukup sulit di masa sekarang. Karena tergerus oleh faktor-faktor penyesat. Ya, apakah tiga faktor penyesat mempengaruhi? Apa itu tiga faktor penyesat? Satu, materialisme, matre, gitu ya, berorientasi kepada apa yang kasat mata, materi-materi. Ya. Yang kedua, konsumerisme, ya, mau mendapat, ayo dong, gitu, mau dapetin, mau ngumpulin. Yang ketiga adalah instan, ya, instan yang kemudian tidak mau repot. Kalau bisa cepat, kenapa lama? Enggan berproses, maunya hasil cepat. Oh, sorry, satu lagi, kalau konsumerisme sama materialisme tadi sama ya. Satu lagi adalah hedonisme. Paham pleasure principle, prinsip kenikmatan dan yang lain-lain, apa kesenangan itu di atas yang lainnya. Bahkan kalau harus mengorbankan hal-hal lainnya gitu ya, tapi demi kesenangan atau kenikmatan. Nah, apakah itu yang membuat kita sulit menjadi orang di masa sekarang? Tiga faktor penyesat itu. Ataukah ada faktor lain seperti misalnya tiga sumber penderitaan manusia, yaitu loba, dosa, dan moha, gitu ya. Loba itu serakah,
dekat sama materialisme dan konsumtif sebetulnya ya. Dosa itu diistilahkan dari bahasa Pali, tapi diterjemahkan sebagai hatred, kebencian, kemarahan, balas dendam, suka gosip, suka menyakiti orang, dan lain-lain. Lalu yang berikutnya adalah moha, delusion, yang disebut kebodohan batin, bebal. Nah, apapun itu, tapi memang sekarang secara nyata untuk menjadi orang itu tidak semudah itu. Menjadi orang yang dirinya sendiri, gitu ya. Nah, ini adalah tantangan sehingga akhirnya kenapa bentuk-bentuk di mana orang bisa menjadi dirinya, menjadi tokoh utama di dalam hidupnya dan menjalani kisah yang ingin dijalaninya sendiri, bukan kisah yang orang lain suruh dia jalani atau kisah yang template tinggal pilih. Kayaknya ini sama ini sama ini bagusan mana ya? Ya udah aku pilih ini gitu. Template gitu ya. Bukan. Nah, itu tidak mudah ya. Dengan segala macam pilihan-pilihan, faktor penyesat maupun tiga sumber penderitaan yang tadi kita sudah bahas. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya, Ibu, Bapak, dan sahabat, terkait dengan the story. Ketika kita bicara tentang story atau kisah, ada beberapa yang perlu kita lihat. Ada beberapa faktor. Satu adalah tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh yang terdapat di dalam kisah itu. Ya, apakah itu tokoh utama? Ya tentu yang punya kisah seyogyanya the person itu menjadi tokoh utama, seyogyanya. Tapi percayalah bahwa ada the person yang tidak jadi tokoh utama di dalam story-nya sendiri, di dalam kisahnya sendiri. Gitu ya, ada. Nanti tentu sahabat akan bisa melihat, oh apa ya maksudnya. Ada the person yang dia tidak menjadi tokoh utama di kisahnya sendiri. Ya, tapi anggaplah dia jadi tokoh utama kisahnya sendiri. Itu yang paling ideal gitu ya, yang paling baik. Jadi tokoh utama. Ada tokoh pembantu, tokoh yang menemani si tokoh utama, temennya tokoh utama. Ada tokoh yang menjadi musuhnya tokoh utama, antagonis gitu. Ada tokoh yang mendukung atau menghambat tokoh utama. Ada tokoh yang mengkhianati tokoh utama. Ada tokoh yang iri pada tokoh utama. Ada tokoh yang kagum pada tokoh utama. Ada tokoh yang nggak mau kenal sama tokoh utama. Ada tokoh yang melupakan tokoh utama. Apapun. Tapi di story itu, kalau ngomong story, itu ada tokoh. Ada figur-figur, ada person-person gitu ya, yang hadir di situ. Sehingga kalau ibu, kakak, dan teman-teman itu eh, membuat biografi, baik eh, autobiografi ataupun kita menulis biografi siapa klien atau siapa. Salah satu yang betul perlu kita pahami dari story itu ketika membuat kisah adalah tokoh-tokohnya. Yang kedua, peristiwa atau kejadian-kejadian yang dialami oleh the person atau tokoh di dalam story tersebut. Peristiwa itu atau kejadian itu bisa melibatkan si tokoh utama saja, artinya ada kejadian yang secara internal di dalam dirinya dia ada kejadian-kejadian di dalam dirinya, tapi dia tidak keluarkan kecuali kepada kita. Misalnya kita adalah psikolog, konselor, atau pekerja sosial yang mendampinginya. Ya, itu adalah peristiwa, kejadian yang internal. Ketika dia berargumentasi di dalam dirinya, ah gue nggak boleh gini, tapi gue pengen gini, udahlah, lakukan aja, jangan gitu. Ada kejadian sebetulnya, ada pertengkaran di dalam dirinya gitu ya, terkait dengan sesuatu. Tapi orang lain nggak tahu, tidak ada tokoh lain yang tahu.
Tapi bisa juga peristiwa itu atau kejadian itu melibatkan beberapa tokoh atau banyak tokoh, termasuk tokoh utama. Atau tokoh utama menjadi saksi adanya kejadian tertentu. Yang menyaksikan kejadian atau peristiwa tertentu itu punya dampak terhadap tokoh utama. Apapun itu selalu menjadi bagian dari story, dari kisah. Apa kejadiannya? Kemudian ada konteks, gitu ya. Peristiwa-peristiwa dan para tokoh ini hidup di dalam story itu ada konteksnya. Konteksnya bisa zaman, ya kita nanti akan bahas tentang waktu atau zaman, bisa kondisi perpolitikan, bisa peristiwa lain yang terjadi yang lebih besar bersifat makro, yang mempengaruhi, yang menjadi konteks bagi peristiwa-peristiwa kecil yang lebih sederhana, yang lebih spesifik, yang dialami para tokoh yang ada di kisah ini. Jadi konteks itu bisa macam-macam, gitu ya. Bisa zamannya, bisa kekuatan berupa peristiwa yang jauh lebih besar atau jauh lebih mempengaruhi orang banyak. Contoh, misalnya, di dalam kisah ibu dan bapak, teman-teman yang ada di sini sekarang, di ketika kita mengatakan pandemi COVID, ada di mana Anda pada waktu pandemi COVID? Bersama siapa? Apa yang Anda alami ketika pandemi COVID? Apa dampak pandemi COVID dalam hidup Anda? Apa dampak pandemi COVID bagi keluarga Anda? Bagi orang yang kehilangan orang yang dicintai karena COVID pada waktu pandemi COVID, kisah itu menorehkan luka. Pandemi COVID, kondisi pandemi itu menjadi konteks untuk sebuah kehilangan yang luar biasa. Sebuah atau beberapa kehilangan. Itu jadi konteks untuk peristiwa-peristiwa lain, ya. Peristiwa kehilangan, orang yang dicintai, peristiwa ketakutan, peristiwa harus bolak-balik, swab, harus harus ngecek, peristiwa takut menularkan anak, peristiwa bla bla bla. Ada konteks. Bagi sebagian besar orang yang mengalami sebutannya apa ya? Bencana sosial misalnya ya. Kerusuhan Mei tahun 98. Mungkin di antara ibu dan teman-teman di sini ada yang belum lahir mungkin, tapi ada yang pada waktu itu, oh saya udah SMA, oh saya udah mahasiswa, oh saya waktu itu udah menikah, oh saya macam-macam ya. Tapi itu jadi konteks. Terjadi kerusuhan rasial di Indonesia, penjarahan, pemerkosaan, dan lain-lain. Itu jadi konteks yang mempengaruhi peristiwa-peristiwa dan para tokoh. Yang berikutnya di dalam The Story itu juga ada waktu. Tadi saya sempat singgung. Ini juga bisa menjadi bagian dari konteks yang disebut waktu itu kita katakan zaman. Zaman atau periode gitu ya, periode tertentu. Yang itu juga mempengaruhi peristiwa-peristiwa yang terjadi dan tokoh-tokohnya seperti apa. Orang bilang di zaman yang berbeda, tantangannya berbeda. Tapi di setiap zaman ada pahlawannya. Makanya nanti sebagai salah satu bentuk keyakinan dan apresiasi kami kepada pahlawan-pahlawan zaman ini, yaitu orang-orang yang mau bersedia mendengar lebih banyak daripada bicara, yang mau memahami lebih dulu daripada dipahami, itu adalah konselor, peran konselor. Maka di bulan November akan ada Ed Familia meluncurkan counseling center sebagai tempat pengabdian para konselor untuk mengurangi penderitaan manusia atau the person di masa dan waktu periode ini.
ya, untuk membantu mereka memaknai kisah-kisahnya dan membangun kisah yang lebih sehat dan lebih baik untuk mereka punya happy ending. Salah satunya adalah dengan naratif terapi nanti. Oke, dan yang terakhir adalah story itu selalu terkait dengan makna, terkait dengan arti. Karena kenapa? Karena untuk tokoh yang berbeda, sesuatu yang terjadi itu bisa bermakna berbeda dengan tokoh lainnya. Padahal kejadiannya atau peristiwanya sama. Jadi memang di dalam the story, kita kalau sebagai pembaca story atau pendengar story, terserah gitu ya, kita berusaha memahami orang yang bertutur atau bercerita atau menuliskan ceritanya atau kisah. Apa yang dikatakan itu bermakna apa? Contoh, ada peristiwa-peristiwa di mana cukup banyak, dan ini jadi tren, dalam tanda petik, tren ancur, tren jelek. Anak-anak SMP, SMA, bahkan kelas 5, kelas 6 SD, itu kalau manggil temannya itu nama bapaknya. Mereka mati-matian berusaha nyari tahu nama bapak temennya. Ngapain nyari nama bapak temennya gitu? Supaya bisa dipanggil namanya, dijadikan ledekan. Ini peristiwa-peristiwa kecil-kecil di sekolah ini, hari itu gitu ya. Bagi orang kebanyakan anak yang dipanggil nama bapaknya, aduh sialan nih ketahuan nama bapak gue, jadi gue dipanggil nama bapak gitu. Misalnya Mona, Mona Sugianto. Sugianto bukan nama suami saya, tapi nama bapak saya gitu. Sugianto, Sugianto gitu ya. Karena nama saya ada Sugianto gitu. Ya sudahlah, pasrah gitu. Bagi kebanyakan orang yang ayahnya baik-baik saja ya no problem lah. Cuman kesal doang biasanya kalau dipanggil gitu. Dulu waktu SMA saya udah mulai dipanggil Sugianto, Sugianto. Sampai sekarang juga rupanya masih ngetren gitu. Jadi, apa responnya seorang tokoh berbeda dengan yang lain karena pemaknaannya beda. Dipanggil nama Sugianto, saya nama bapak saya akan sebel apaan sih loh? Paling kalau sebel banget saya bilang bacot loh gitu ya. Kasar-kasaran gitu. Halus banget gitu. Gak mutu banget gitu. Tapi ya cuman itu doang. Saya nggak sampai kesumat, nggak sampai sakit hati, nggak sampai nangis berhari-hari. Berbeda dengan tokoh lainnya, yang bapaknya dipanggil namanya, bapaknya itu udah almarhum. Pemaknaannya jadi beda. Bagi orang itu ledekan dan biasa kali kita semua kalau panggil nama bapak akrab gitu katanya gitu ya. Orang ini sakit hati, bapaknya udah nggak ada dan dia sangat sedih meninggalnya bapaknya. Itu belum sembuh, grievingnya belum kelar. Eh, kena pergaulan yang panggil nama bapak. Pemaknaannya khas, tergantung the person itu memaknai pengalaman-pengalamannya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya. So, kita jadi ngerti kenapa ada story yang beririsan, contoh saudara kandung, dilahirkan oleh ibu dan dari ayah yang sama, misalnya tiga bersaudara. Peristiwa yang dialami di periode atau waktu tertentu kurang lebih sama. Kondisi ekonomi keluarga pada periode dan waktu tertentu kurang lebih sama. Perlakuan orang tua kurang lebih sama. Nggak beda-beda banget. Tapi bagaimana dia mempersepsikan dan memaknai hidupnya, story-nya, kok beda banget antara si kakak, si tengah, sama si adik, si bungsu. Kenapa beda banget ya? Ini di mana salahnya ya? Nggak ada salahnya gitu. Nggak ada yang salah dengan itu. Makanya kenapa dari peristiwa yang kurang lebih sama, sama-sama korban pemerkosaan ketika kerusuhan Mei 98.
Yang satu menjadi sekarang tokoh pembela perempuan, aktivis perempuan, sangat hebat, jago pidato, sangat dihormati, sangat pemimpin, luar biasa. Dan isu perempuan. Tapi orang yang berbeda diperkosa dalam kurun waktu tertentu, mengalami hal yang kurang lebih sama, kekerasan dan pemerkosaan itu luar biasa ketakutannya. Tapi sampai sekarang masih ada di mental hospital di Australia. Ketika kita melihat story-nya ada yang beririsan dan kurang lebih sama, di dalam kurun waktu yang beririsan, kenapa responnya beda-beda? Nah, ini yang mungkin menjadi sebuah tantangan buat psikolog, konselor, ataupun pekerja sosial. Saya bolak-balik mengatakan pekerja sosial, karena yang membuat naratif terapi adalah seorang pekerja sosial, bukan psikolog, bukan psikiater, seperti kebanyakan psikoterapi lainnya. Kalau nggak psikiater, ya psikolog. Banyak kan psikiater yang tua-tua, maksudnya terapi-terapi yang tua. Ini adalah pekerja sosial. Dan memang ini banyak digunakan di setting sosial. Kenapa? Setting sosial pendampingan kepada refugee, kepada orang miskin, kepada anak-anak terlantar, itu kita mencoba untuk melihat story atau kisah dan bagaimana melakukan pembuatan kisah baru yang akhirnya berakhir sehat dan baik. Gitu ya. Itu kenapa saya bolak-balik mengatakan peksos, peksos. Ya, karena pembuat terapi ini seorang pekerja sosial. Supaya kita nggak GR gitu ya, yang psikolog ntar sangka-sangka kita yang bikin psikolog maksudnya atau psikiater, bukan. Oke, yang terakhir adalah tentang the new narrative. Bagaimana kemudian sebuah narasi atau kisah yang baru dikisahkan ulang sekaligus juga menjadi re-authoring identity. Kita menemukan diri yang baru, yang lebih berdaya, yang lebih sehat, yang lebih bertanggung jawab, yang lebih positif. Karena ketika bicara kisah dan kita menarasikan ulang, kamu ingin berakhir bagaimana hidupmu? Itu butuh person yang dalam tanda petik baru. Cara pandangnya, motivasinya. Lalu ketika membuat kisah yang baru dengan impian-impian sehat dan indah yang dimiliki oleh si tokoh itu, si person itu, dia kemudian menjadi tokoh utama dalam hidupnya sendiri. Dia menjadi person di dalam kisahnya yang akan membawa dampak rasa berdaya dan kemauan untuk berusaha. Bukan terserahlah, nggak pedulilah. Itu yang kita coba capai. Semoga refleksi sederhana ini mengantarkan kita kepada sebuah perjalanan yang bisa kita terapkan untuk diri kita sendiri maupun the person lainnya gitu ya, yang berjumpa dengan kita dalam setting terutama karya gitu ya, dan di situ kita bisa turut mengurangi penderitaan sesama dan bisa meningkatkan kualitas hidup manusia. Saya ucapkan selamat mencintai dan selamat berkarya. Terima kasih untuk atensinya. Terima kasih sudah menemani refleksi saya di malam hari ini. Sampai jumpa lagi. Saya sampaikan terima kasih juga. Silahkan untuk Kak Psikolog Risti dan Psikolog Ega. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Mona atas pemaparannya, refleksinya ya. Tadi kita sudah mendengarkan ya,
mengenai manusianya ya, the person, mengenai story-nya di dalamnya ya, dari tokohnya, peristiwa, konteksnya, waktunya, dan pemaknaan, kemudian juga bagaimana membangun cerita yang baru ya, sudut pandang yang baru, kisah yang baru seperti itu ya. Boleh nanti untuk ibu, bapak, dan kakak kalau ada yang mau ditanyakan mungkin terkait refleksi ini atau mungkin men-sharingkan, boleh di kolom chat ya. Seperti yang waktu itu juga sempat sudah mungkin ibu dan bapak lihat juga di flyer gitu ya, akan ada voucher nih hari ini gitu ya, akan ada dua voucher hari ini. Mungkin buat penanya ya yang bertanya nanti bisa juga kita ada siapkan dua voucher untuk nantinya bisa dipakai untuk pendaftaran pelatihan naratif terapi seperti itu ya. Oke, mungkin kalau belum ada yang bertanya, boleh kita akan lanjut dulu. Nanti psikolog Ega akan menjelaskan ya. Psikolog Ega ini adalah koordinator AVI 7 ya, yang membawahi pelatihan-pelatihan di AVI, termasuk yang pelatihan naratif terapi ini. Nanti akan menjelaskan beberapa hal mengenai eh, pelatihan naratif terapi dan juga pelatihan-pelatihan lain ya yang juga menarik gitu ya. Oke, baik kalau gitu eh oke untuk pelatihan naratif terapinya di tanggal 1 dan 2 November ya. Nanti lebih jelasnya boleh ya psikolog Ega untuk sampaikan. Silakan psikolog Ega. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Psikolog Kristi atas pengantarnya gitu ya. Oke, baik. Selamat malam. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di Zoom pada malam hari ini dan juga mungkin nantinya yang akan menonton rekaman di YouTube gitu ya. Selamat malam. Saya izin untuk share sedikit gitu ya mengenai hal yang mungkinnya akan yang ditanya-tanya atau yang dinanti-nanti oleh Bapak Ibu semuanya gitu ya pada malam hari ini. Makanya mengikuti kegiatan open house naratif terapi terutama mengenai tadi keynote speech ataupun pembahasan yang diberikan oleh Ibu Mona mengenai memahami manusia dan kisah hidupnya gitu ya. Kenapa sih kita memberikan open house ini sebagai pengantar gitu ya, sebenarnya sebagai pengantar untuk bisa lebih benar-benar mengetahui secara garis besar kenapa sih perlu diadainnya ataupun kenapa Advam Indonesia mengadakan pelatihan naratif terapi gitu ya. Jadi tadi untuk pertanyaan dari Ibu Dwi Ajeng, terima kasih banyak pertanyaannya. Tadi juga sudah sempat dijawab oleh psikolog Kristi gitu ya. Jadi rencananya naratif terapi ini akan diadakan ataupun akan dilangsungkan, mohon maaf tahunnya bukan 2025 tapi 2024 ya. Mohon maaf tadi saya salah ngetik. Tiba-tiba pengen 2025 aja. Jadi pelatihannya akan dilaksanakan dan dilakukan pada tanggal 1 sampai 2 November 2025. Seperti biasa di pelatihan-pelatihan Advam Indonesia, pastinya kita akan ada pendalaman mengenai teori, teknik terapi, terus juga praktiknya, lalu juga ada ujian dan juga pastinya akan diberikan feedback gitu ya oleh narasumber ataupun yang nantinya akan mengajarkan kita yaitu Ibu Mona sendiri gitu ya. Untuk biaya pendaftaran itu bukan pendaftaran, biaya pelatihannya itu adalah 2.250.000 untuk umum dan juga 1.750.000 untuk sosial dan juga pendidikan gitu ya. Lalu tadi sebenarnya psikolog Kristi juga sudah sedikit membocorkan gitu ya bahwa nantinya akan ada voucher yang diberikan. Nah, voucher itu juga adalah potongan harga yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk mendaftarkan di pelatihan naratif terapi ini, gitu ya. Lalu siapa saja sih yang boleh ikut pelatihan naratif terapi ini? Yang boleh ikut adalah psikolog, konselor, dan juga pekerja sosial, gitu ya. Bagi Bapak Ibu dan juga rekan psikolog lainnya jika mengikuti pelatihan naratif terapi ini akan bisa mendapatkan SKP HIMSI, nanti akan dari Advem Indonesia akan mendaftarkan ke SKP HIMSI dan juga nantinya Bapak Ibu dan rekan psikolog semuanya bisa daftar ulang gitu ya melalui Siap HIMSI secara pribadi.
Seperti itu. Untuk bisa mengetahui materi-materinya itu apa aja, rundown-nya bagaimana, terus juga ngebayangin, aduh, kira-kira naratif terapi itu seperti apa sih? Nanti boleh melalui link apa ya website gitu ya. Nanti kami akan memberikan link website kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa membaca dan juga langsung bisa mendaftar. Kalau misalnya mau mendaftar ya, langsung mau daftar nih, biar nggak kelupaan gitu ya, Bapak Ibu semuanya bisa langsung mendaftar di website tersebut juga. Ataupun bisa menghubungi melalui sekretariat dari Advam Indonesia gitu ya. Jadi bisa bertanya-tanya dulu kalau mau bertanya-tanya mengenai pelatihannya ataupun ada pertanyaan-pertanyaan boleh banget langsung ditanyakan di malam hari ini ataupun juga melalui nomor admin dari Advam Indonesia. Nah, selain mengenai naratif terapi, eh, sekalian memberikan bocoran gitu ya mengenai beberapa hal yang nantinya akan dilaksanakan tahun depan gitu ya 2025. Selain pelatihan konseling gitu ya, selain pelatihan konseling yang pastinya setiap tahun ada 2 batch yang akan dilaksanakan dan dilakukan oleh tim Advam Indonesia, yaitu ada nih pelatihan psikodiagnostik. Nah, ini mungkin seringkali ditunggu-tunggu oleh para psikolog gitu ya. Tahun ini kita sudah ada pelatihan psikodiagnostik TAT, Thematic Apperception Test gitu ya, di awal tahun. Nah, rencananya untuk tahun depan kita akan ada 2 pelatihan psikodiagnostik. Yang pertama adalah pelatihan psikodiagnostik Rorschach dan juga pelatihan tata laksana penegakan diagnosa psikologi. Jadi kita akan benar-benar mengupas dan juga berpraktik terus juga membuat laporan ataupun juga mungkin bisa dikatakan scoring ataupun menelaah lebih dalam mengenai psikodiagnostik Rorschach dan juga tata laksana penegakan diagnosa psikologi. Itu adalah yang rencananya akan dilaksanakan tahun depan. Kapannya? Boleh ditunggu gitu ya. Waktu pastinya sesegera mungkin akan diumumkan, diberitahukan. Mudah-mudahan awal tahun depan kita sudah bisa memberitahukan jadwal-jadwal pelatihan-pelatihan di Advam Indonesia itu apa saja, kapan, waktunya, dan mungkin juga kalau ada harganya, harganya juga bisa akan kami berikan. Lalu selanjutnya adalah sekolah psikoterapi. Untuk seluruh rangkaian pelatihan, mulai dari pelatihan tadi naratif terapi, pelatihan psikodiagnostik, dan juga sekolah psikoterapi ini, bagi rekan Bapak Ibu psikolog bisa mendapatkan SKP HIMSI gitu ya. Jadi pastinya akan mendapatkan SKP dari HIMSI. Nah, sedikit saya izin menjelaskan mengenai sekolah psikoterapi. Jadi, sekolah psikoterapi ini adalah salah satu bentuk di mana Advam Indonesia ingin lebih menyebarluaskan dan juga mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bisa kita lebih mengembangkan diri sebagai entah itu sebagai psikolog, sebagai konselor ataupun sebagai psikiater dan juga sebagai entah itu pekerja sosial dan juga yang memang base-nya ataupun pekerjaannya ataupun juga ketertarikannya sebagai di dunia psikologi. Nah, rencananya untuk tahun depan, tahun 2025 itu akan ada 2 season gitu ya. Jadi rencananya setiap tahun kita akan ada 2 season dan setiap seasonnya itu akan ada materi-materi ataupun juga pendekatan-pendekatan mengenai terapi-terapi yang berbeda-beda gitu ya setiap seasonnya. Seperti contoh kalau di season tahun depan 2025 season 1 dan juga season 2 itu bisa diikuti oleh konselor, psikolog, psikiater dan juga pekerja sosial juga bisa itu bisa mengikutinya gitu ya. Nah, bisa mengikuti seluruh rangkaian satu apa ya namanya kayak satu rangkaian psikoterapi. Berarti belajarnya itu selama 3 bulan masa belajar karena rencananya kita akan ada seminggu 2 kali itu kita belajar mulai dari dasar psikoterapi, terus juga client center terapi dan seterusnya selama 3 bulan kita akan belajar. Jadi totalnya ada 24 sesi pertemuan atau Bapak Ibu juga bisa untuk mengikuti yang ketertarikan Bapak Ibu saja. Misalnya, oh saya pengen ikut solution focus brief therapy, berarti nanti hanya mengikuti solution SFBT saja. Tapi dengan catatan harus mengikuti terlebih dahulu yaitu adalah dasar psikoterapi 1 pertemuan.
Karena untuk benar-benar mengetahui dasar-dasar mengenai psikoterapi itu apa, baru bisa mengikuti macam-macam psikoterapi lainnya. Lalu juga jika Bapak Ibu mengikuti seluruh rangkaian selama 3 bulan ini gitu ya, dari nomor 1 sampai nomor 8, itu akan ada masa ujiannya gitu ya, 2 pertemuan praktik agar kita bisa benar-benar mendapatkan feedback. Seperti itu. Begitu pula juga dengan season 2 itu ada 26 pertemuan, 3,5 bulan masa belajar. Kalau ini udah nggak ada dasar psikoterapi nih, jadi ada reality terapi, naratif terapi lagi juga ada rencananya tahun depan, musik terapi, poetry, sex therapy, terus juga writing therapy, exposure, adventure, dan juga yang lain-lainnya. Jadi memang em, akan banyak kita bisa mengembangkan diri sebagai entah itu sebagai individu ataupun juga secara profesional, kita bisa belajar sendiri bersama-sama juga dan juga pastinya sharing, ketemu dengan rekan-rekan, bisa saling belajar dari eh, klien-klien masing-masing ataupun juga dari klien rekan dari yang sesama mengikuti pelatihan. Mungkin kalau dari saya seperti itu aja. Jadi silahkan boleh ditunggu info-info untuk pelatihan selanjutnya dan juga bisa melalui website di Adfam Indonesia, bisa cari di Google kalau begitu. Nah, mungkin saya izin berikan kembali kepada psikolog Kristi. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Kami tunggu untuk bisa belajar bersama-sama dan juga pengembangan diri bersama-sama ya Bapak Ibu semuanya. Silahkan psikolog Kristi. Oke, terima kasih psikolog Ega. Nah, ini ada yang menanyakan mengenai sepertinya mekanismenya ya. Apakah ada mekanisme ini dari Pak Rifai Anas ya? Apakah ada mekanisme cicilan untuk biaya workshop? Nah, nih gimana nih? Ini masih sedang kami godok sebagai tim gitu ya. Bocoran sedikit juga nih. Jadi memang ada rencana kita sedang mencoba untuk membuat ataupun memfokuskan apakah mekanisme cicilannya ini gimana ya. Karena kan nggak mungkin misalnya katakanlah cicilannya 1 tahun, tapi berarti kan tahun depannya lagi ya ikut pelatihannya kan nggak mungkin. Jadi nanti jika memang ada mekanisme cicilan, kita pasti akan memberitahukan dan juga menginfokan mengenai ini. Jadi boleh silahkan hubungi eh, dari admin Advent Indonesia untuk pertanyaan ini. Nanti biasanya akan dijelaskan dan juga akan dibantu. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Oke, iya. Kira-kira begitu. Jadi nanti ditunggu aja ya infonya ya untuk kalau ada cicilan atau ada mekanisme-mekanisme lainnya ya, karena itu lumayan tuh panjang ya kegiatan pelatihannya ya. Oke. Nah, mungkin Ibu, Bapak, dan kakak-kakak semua, apakah ada yang mau ditanyakan lagi terkait? Ada lagi ya Kak ya, ini dari Ibu Dwi Ajeng mengenai yang tanpa background psikolog bisa ikut. Oke, mungkin yang bawahnya itu pertanyaan untuk Bu Mona kali ya. Eh, izin bertanya Bu Dwi Ajeng, pelatihan yang apa untuk yang tanpa background psikolog? Apakah naratif terapi? Oke, baik. Nah, yang naratif terapi tidak harus sebagai psikolog gitu ya. Jadi kami membuka pelatihan naratif terapi ini untuk psikolog, psikiater ataupun konselor dan juga pekerja sosial gitu ya. Jadi kalau Ibu Dwi Ajeng ternyata bukan psikolog tapi sebagai konselor itu boleh banget ikut silahkan karena memang kami membuka untuk konselor, psikolog dan juga pekerja sosial. Seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan yang selanjutnya saya serahkan ke psikolog Risti ya. Oke, iya, terima kasih Budi Ajeng. Ada lagi mungkin yang lain, ada yang mau menanyakan atau mungkin terkait tadi ya, refleksi tadi, kaitannya apa sih gitu ya, mungkin dengan pelatihan naratif terapi yang akan dilakukan. Ada lagi mungkin? Ada pertanyaan dua dari Budi Ajeng yang mengenai bagian the new naratif itu kali ya, Kak Risti. Oh, reauthoring identity ya, mungkin boleh dibantu dulu oleh
Bu Mona untuk menjelaskan ya mengenai reauthoring identity. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya ya, Ibu Dwi Ajeng ya. Jadi memang kalau terkait dengan reauthoring identity, berarti seperti kita menuliskan kisah ulang kita, kita juga menuliskan ulang tentang diri kita gitu ya, jati diri kita. Artinya menemukan kembali hal-hal yang mungkin kita sudah temukan ketika masa remaja misalnya gitu ya. Oh, Mona itu ini dan ini. Tapi saya mencoba menemukan bagian-bagian yang mungkin belum sepenuhnya ketahui atau selama ini ada tapi tidak disadari sehingga itu menjadi bagian dari diri saya yang baru. Ternyata Mona tidak selemah itu ya. Ternyata Mona tidak secengeng itu. Ternyata Mona yang sangat vulnerable ternyata kuat juga ya. Misalnya seperti itu. Itu reauthoring identity. Artinya kita mencoba untuk menemukan dan menulis ulang tentang jati diri kita yang baru begitu ya. Jadi seperti menemukan, menemukan, menemukan lagi. Begitu. Terima kasih untuk pertanyaannya ya Ibu Dwi Ajeng ya. Oke, baik. Semoga menjawab ya Ibu Dwi Ajeng ya. Untuk yang berikutnya dari Pak Rifai Anas ya. Untuk S1 Psikologi, apakah pelatihan ini selevel dengan sertifikasi asisten psikolog LSP HIMSI? Oke, nah ini mungkin boleh dibantu jawab untuk Ibu Mona atau psikolog Ega. Eh, saya tidak paham, jadi saya kayaknya nggak kompeten menjawabnya ya. Karena saya tidak tahu tentang asisten psikolog LSM HIMSI, saya tidak tahu. Jadi kalau tidak tahu tentang itu, saya nggak bisa menjawab apakah setara atau tidak gitu ya. Tapi yang jelas ini adalah pelatihan ya. Ini adalah pelatihan seperti pelatihan. Jadi pelatihan psikoterapi itu kami sudah banyak lakukan ya selama 3-4 tahun terakhir dan itu membekali orang dengan keterampilan psikoterapi begitu ya. Jadi saya tidak tahu apakah itu dilatihkan juga di sertifikasi asisten psikolog LSP DIMSI. Begitu. Terima kasih. Silakan kalau Ega mungkin atau teman yang lain yang bisa menjawab. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin psikolog Ega ada yang mau ditambahkan mungkin terkait pelatihan ini, informasinya. Tidak ada lagi. Oke, untuk Bapak Ibu mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Ya, oke. Jika tidak ada, eh, untuk berikutnya nanti kita akan sebentar lagi kita akan menutup ya kegiatan hari ini. Em, oke, ya kita akan menutup. Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, nanti silahkan jika eh, untuk pendaftaran lebih lanjut gitu ya, kalau ada yang mau mengikuti pelatihan naratif terapi, silakan langsung membuka page kita ya, landing page kita, informasi-informasinya terkait dengan pelatihan ini dan juga langsung mendaftar seperti itu ya. Oke, baik. Kalau begitu kita akan ya. Oke, untuk link pendaftarannya nanti kita akan biasanya akan melalui flyer, akan melalui iklan-iklan seperti ketika ibu, bapak, dan kakak itu mendapatkan informasi ya mengenai eh, kegiatan open house pada malam hari ini. Oke, baik. Kalau begitu kita akan tutup untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Tadi kita sudah mengawali dengan doa ya, kita juga akan menutupnya juga dengan doa. Seperti itu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Oke, tadi apa namanya? Kita sudah tadi sudah ada yang bertanya ya. Untuk yang bertanya, kita akan berikan voucher seperti itu ya. Nanti kita akan menghubungi langsung ya untuk yang sudah bertanya tadi ya. Oke, baik. Acara pada malam hari ini sudah selesai. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat Ibu, Bapak, dan kakak semua yang sudah hadir,
sudah mendengarkan keynote speech pada malam hari ini dan juga kegiatan lain, pengumuman lain terkait pelatihan-pelatihan kita. Jangan lupa mengikuti terus informasi-informasi mengenai kegiatan di AFI. Dan nanti juga kita juga tunggu ya pendaftarannya dan partisipasinya juga di kegiatan-kegiatan AFI. Terima kasih. Selamat malam, Ibu, Bapak, dan Kakak semua.